Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ika Andika Dewi Andini, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada siang hari ini. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan dewan juri kita, yaitu Sofi Andriani, lalu pencatat waktu Taufik Hana. Kemudian, kedua tim debat pada hari ini, yaitu tim afirmasi yang terdiri dari Triwidianti, Nastasa Bella, dan Endang Khairul Ani. Kemudian dari tim oposisi ada Advinato Hasanah, Siti Nur Hanifah, dan Sagita Febi. Mosi yang akan diangkat dalam debat kali ini adalah upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa, maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib debat, yakni setiap partisipan debat dari masing-masing tim wajib menyampaikan pidato utama maksimal 7 menit 20 detik. Kemudian, untuk pembicara simpulan wajib menyampaikan kesimpulan maksimal 4 menit 20 detik. Dan pada jalannya debat nanti, partisipan boleh menyampaikan interupsi dengan mengatakan interupsi boleh diterima, boleh tidak, oleh pembicara yang bersangkutan. Apabila interupsi diterima, maka waktu penyampaian maksimal selama 15 detik. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya panggilkan pembicara pertama dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu serta tempatnya kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan tim kami, saya sendiri, Dewi selaku pembicara satu dari tim afirmasi. Di sini saya akan memberikan definisi terkait mosi kita pada kali ini, serta argumen yang kuat mengenai mosi tersebut. Selanjutnya ada rekan saya, Nastasa Bella, selaku pembicara kedua dari tim afirmasi, yang akan menyanggah argumen dari pembicara pertama tim oposisi, menyampaikan kembali pandangan secara umum mengenai mosi tersebut dan akan menyampaikan argumennya. Selanjutnya ada Endang Khairul Ani, selaku pembicara tiga dari tim kami, yang akan menyanggah argumen lawan dan menegaskan kembali pandangan umum mengenai mosi serta meringkas dan memperkuat argumen. Baik, mengenai mosi kita pada kali ini, yaitu upacara merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa, maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Agar pembahasan dari kali ini tidak melebar kemana-mana, maka izinkan kami dari tim afirmasi membatasi alur pembahasannya dengan upacara bendera dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan dengan berbagai acara yang diadakan. Salah satu acara dan atau kegiatan yang wajib diadakan yaitu upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan, upacara bendera juga bertujuan untuk mengenang perjuangan pahlawan serta meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri setiap bangsa Indonesia. Itu sendiri dimaknai sebagai sifat kepahlawanan, cinta tanah air, pantang menyerah, serta rela berkorban baik jiwa, raga, juga harta demi untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negara. Sedangkan sifat nasionalisme dimaknai sebagai sikap kesadaran akan semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan. Jadi kami sangat setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, termasuk upacara bendera pada Hari Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Karena upacara bendera tanggal 17 Agustus memiliki makna dan tujuan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengikuti upacara 17 Agustus ini dapat menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme dalam diri setiap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya ikut serta dalam melaksanakan upacara kemerdekaan ini sebagai salah satu wujud kita dalam menghormati dan mengenang jasa para pahlawan dahulu. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Hal ini dapat dilihat dari tata upacara
pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus dan pada upacara bendera lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan sikap dan rasa penghormatan kita kepada bendera yang menjadi simbol negara. Selain itu, saat pengibaran bendera juga kita mendengarkan lagu bangsa dinyanyikan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, terutama bagi generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa. Dan menginginkan kita bertujuan agar semua peserta upacara mampu meneladani jiwa patriotisme dari para pejuang bangsa yang nantinya akan berdampak pada mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, dari pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan agar kita kembali mengingat dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara kita. Yang keempat, ada amanat pembina upacara. Amanat pembina upacara adalah momen di mana pembina upacara menyampaikan informasi, pesan dan nasihat kepada seluruh peserta upacara. Dalam kegiatan ini kita belajar untuk menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati dengan cara mendengarkan seluruh informasi, pesan dan nasihat yang disampaikan oleh pembina upacara dengan baik. Nah, maka dari itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia wajib mengikuti upacara kemerdekaan, baik itu kaum pendidikan maupun karyawan swasta. Seperti pada Undang-Undang Kemendikbud Nomor 22 Tahun 2008 tentang pedoman upacara bendera di sekolah yang mewajibkan setiap sekolah untuk melakukan kegiatan upacara bendera, termasuk upacara bendera pada tanggal 17 Agustus dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya hal pendidikan, namun sekarang ini beberapa perusahaan swasta juga sudah mewajibkan setiap karyawannya untuk mengikuti kegiatan atau upacara bendera dalam memperingati Hari Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Seperti contohnya perusahaan UP Group yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang ada di Indonesia yang sudah mewajibkan karyawannya ikut melaksanakan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus. Hal ini bertujuan untuk menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme pada jiwa setiap seluruh karyawannya. Melihat hal tersebut, maka semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia ikut serta dalam pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kelompok bahwa tim kami sangat menyetujui dengan opsi kita kali ini yang menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat Indonesia wajib mengikuti upacara bendera, terutama upacara bendera pada tanggal 17 Agustus dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap seluruh bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk pembicara pertama telah memenuhi batas waktu yang ditentukan, yaitu 7 menit 20 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama tim afirmatif. Kemudian selanjutnya saya panggilkan pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya dari tim oposisi kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok beserta menjabarkan tugas dari masing-masing anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Advinatul Hasanah sebagai pembicara 1 tim oposisi, bertugas untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas mosi debat dengan diiringi argumen-argumen penjelas.
2. Siti Nurhanifah bertugas sebagai pembicara kedua tim oposisi, bertugas menyampaikan tanggapannya atas tanggapan dari tim afirmasi bahwa dirinya dan timnya tidak setuju dengan memberikan argumen-argumen penjelas untuk mendukung pendapat pembicara satu dalam timnya, sekaligus menyanggah pembicara satu dalam tim afirmasi. Selanjutnya ada Sagita Febi bertugas sebagai pembicara 3 tim oposisi. Tugasnya adalah menyampaikan tanggapan atas tanggapan dari tim afirmasi bahwa dirinya dan timnya tidak setuju, memberikan argumen-argumen penjelas untuk memperkuat pendapat rekan timnya, sekaligus membantah argumen semua pembicara dalam tim afirmasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi tersebut. Saya tidak setuju dengan mosi upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan biasa. Seperti yang kita tahu, bahwa upacara bendera selalu dilakukan untuk memperingati hari penting di suatu negara, seperti upacara 17 Agustus, dengan alasan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Arti kata nasionalisme sendiri itu adalah sikap pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan budaya, dan patriotisme sendiri berarti sikap pantang menyerah, berani, dan rela berkorban. Menurut saya, upacara bendera kurang efektif untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Dilihat dari pengertian keduanya di atas. Mengapa demikian? Sebab dalam upacara bendera itu dibutuhkan berbagai persiapan, mulai dari persiapan tempat, petugas, alat-alat yang digunakan, penyusunan serangkaian acara, persiapan petugas bahkan bisa memakan waktu yang cukup lama. Dan dalam pelaksanaan upacara bendera itu juga menggunakan waktu yang lama. 1-2 jam bahkan lebih jika petugas sebelumnya melakukan gladi bersih terlebih dahulu. Padahal, waktu yang digunakan untuk upacara bendera itu bisa digunakan untuk hal lain, seperti bekerja dan beraktivitas lainnya. Tetapi malah digunakan untuk mengikuti upacara bendera hingga berjam-jam. Jika dilihat dalam setiap pelaksanaan upacara bendera, kebanyakan orang, bahkan hampir semua, mengeluh karena terlalu lamanya rangkaian upacara yang diselenggarakan. Mereka mengeluh lelah berdiri dengan sikap yang harus berdiri sikap siap sempurna saat penyampaian amanat istirahat di tempat. Kemudian posisi mulut diam, tidak boleh tolah-toleh. Hal itu tentu sangat menguras tenaga dan membuat lelah para peserta upacara. Bukannya upacara berjalan dengan hikmat, malah upacara menjadi tidak efektif dan kondusif dilakukan, karena mereka tidak sepenuh hati mengikuti serangkaian upacara. Namun, karena terpaksa mengikuti upacara disebabkan oleh aturan yang sudah ditetapkan. Para siswa sampai karyawan swasta sebenarnya malas dan bosan mengikuti upacara bendera karena menghabiskan waktu mereka. Contohnya, para siswa dan guru mengikuti upacara bendera mulai pukul 7:30 selesai pukul 9:30. Berdiri dengan sikap siap sempurna, berbaris rapi, mulut dikunci, dan diam. Mengikuti serangkaian upacara secara hikmat dengan rasa nasionalisme penuh. Namun pada kenyataannya, setiap kali upacara bendera ada saja peristiwa-peristiwa seperti siswa yang masih telat, guru juga telat, pakaian digunakan tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Apakah hal itu menunjukkan bahwa upacara bendera menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme? Awalnya akan dimulai upacara saja itu semua disuruh berbaris, mereka itu malah masih ngobrol, bercanda, ada yang masih jongkok, suasananya itu sudah sangat tidak kondusif dan sangat tidak mencerminkan bahwa mereka mengikuti upacara karena dalam diri mereka tertanam rasa nasionalisme dan patriotisme, namun karena mereka terpaksa dengan adanya aturan yang mewajibkan untuk ikut upacara bendera. Kemudian, saat upacara berlangsung, bukan menjadi hal yang biasa lagi. Tentu dan sudah pasti, para peserta hanya akan hikmat mengikuti upacara bendera saat pembukaan dan saat berdoa. Selain itu, mereka malah ngobrol, toleh sana-sini, bisik-bisik dengan teman,
bersikap berdiri, kakinya dimajukan satu, tangannya dimasukkan kantong, berdiri tidak tegap. Nah, apakah itu yang dimaksud menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme? Belum lagi peserta upacara yang pingsan, pucat, pusing karena lelah berdiri berjam-jam di lapangan di bawah terik matahari. Belum sarapan, malah akan membuat upacara bendera itu menyebabkan hal yang merugikan. Belum lagi kalau dia pingsan, malah menjadi tontonan. Tidak langsung dibawa ke UKS untuk diobati, malah dibiarkan menunggu PMR untuk membawanya ke UKS. Hal itu sudah menunjukkan bahwa siswa tidak memiliki jiwa patriotisme. Harusnya siswa tadi yang pingsan sudah belajar di kelas, mendapatkan ilmu, malah pingsan dan kelelahan, dan sehingga karena mengikuti upacara bendera jadi pingsan dan dia tidak bisa langsung mengikuti pembelajaran. Belum lagi setelah upacara selesai masih pemberian hukuman bagi siswa yang terlambat, tidak sesuai tata tertib. Nah, hal itu tidak menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme karena hukumannya tidak mendidik, malah merugikan dan menghabiskan waktu dengan sia-sia seperti membersihkan kamar mandi, penyitaan sepatu, bahkan sampai ada yang handphonenya juga disita. Nah, itu sudah jelas merugikan, bukan malah menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Kemudian contoh lain dalam instansi pemerintah, di awal memang mereka itu mengikuti upacara, mereka dalam artian para pegawai itu seolah-olah hikmat, namun tetap saat pertengahan, apalagi saat akan penyampaian amanat oleh pembina upacara, mereka itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Mereka tidak akan mungkin menerapkan, dan kemudian mereka itu tidak mungkin menerapkan apa yang disampaikan dalam amanat dan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka itu malah mengobrol dan setelah upacara itu mereka sudah lupa. Sudah jelas. Ya. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, waktu yang digunakan oleh tim oposisi yaitu 7 menit 21 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya, yaitu setiap tanggal 17 Agustus, semua rakyat Indonesia melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang mana semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam upacara ini. Upacara kemerdekaan ini wajib dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik itu kaum pendidik maupun karyawan swasta. Selain itu, salah satu poin penting tujuan upacara bendera kemerdekaan ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, upacara bendera memperingati kemerdekaan ini menjadi salah satu kegiatan penting untuk membentuk karakter bangsa. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut karena menurut saya dengan diadakannya upacara kemerdekaan ini dari semua elemen masyarakat, terutama pendidik dan karyawan swasta ini, banyak sekali manfaat yang didapat. Yang pertama itu membiasakan disiplin. Dengan mengikuti upacara bendera ini, kita dilatih untuk tertib dan disiplin, karena dalam upacara bendera ini, setiap peserta upacara wajib mengikuti susunan upacara dengan tertib. Menurut saya itu, upacara ini yaitu untuk membiasakan disiplin supaya semua peserta upacara itu mengikuti susunan upacara dari awal sampai akhir. Yang kedua itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan, di mana dalam upacara bendera ini biasanya para petugasnya berganti-ganti. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memimpin jalannya upacara dengan baik. Dengan cara inilah mereka dapat merasakan dan berlatih untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, yaitu membiasakan berpenampilan rapi. Di dalam upacara bendera ini,
semua peserta dilatih agar berpakaian rapi dan sopan. Ya, semua peserta itu wajib berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti upacara kemerdekaan ini. Yang keempat, yaitu meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Dalam upacara bendera, para peserta harus kompak dalam mengikuti aturan dan aba-aba dari petugas upacara. Menunjukkan kebersamaan selama mengikuti upacara, seluruh peserta upacara merasakan hal yang sama, wajib mengikuti susunan upacara dari awal sampai akhir. Maka dari itu, dengan mengikuti upacara bendera, sikap kompak dan kebersamaan ini benar-benar dirasakan. Yang kelima, yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dalam upacara bendera ini dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, dan upacara bendera juga dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi merebut kemerdekaan. Banyak sekali orang yang mengikuti upacara bendera, tetapi mereka tidak tahu tujuan dari upacara bendera ini. Padahal upacara kemerdekaan ini merupakan salah satu cara menjaga jiwa kepahlawanan dan menghormati mereka. Bukankah para pahlawan kita sudah berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan ini, sedangkan kita hanya mengikuti upacara kemerdekaan ini cuma dengan hormat gitu. Kita seharusnya juga dengan mengikuti ini kita jadi bisa mengenang jasa mereka yang mati-matian yang membela Indonesia dari penjajah cuma untuk merebut kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai refleksi diri. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sesi selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Dalam keheningan kita menyanyikan lagu yang isinya sangat menyentuh dan sangat menghargai jasa para pahlawan kita. Dalam waktu hening itu pula kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia ini, apa yang bisa kita lakukan selama ini untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Maka dengan keheningan tersebut secara tidak langsung diri kita juga menjadi lebih tenang dan rileks. Maka dari itu saya sangat setuju dengan mosi tersebut bahwa semua elemen masyarakat wajib mengikuti upacara kemerdekaan ini, khususnya pendidik dan karyawan swasta, yang mana ini dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Meskipun mereka belum ada jiwa nasionalisme, tetapi dalam upacara ini mereka diajarkan untuk saling menghormati, untuk mengenang jasa para pahlawan, sehingga mereka tahu betapa besarnya jasa para pahlawan, betapa pentingnya upacara ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Waktu yang digunakan oleh tim afirmasi pembicara 2 yaitu 6 menit 49 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim afirmasi. Selanjutnya saya panggilkan untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya selaku pembicara 2 dari tim oposisi. Di sini saya akan menanggapi dan memberikan argumen tentang mosi. Upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Baik, saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh argumen pembicara 2 dari tim afirmatif. Tadi pembicara 2 dari tim afirmatif menyampaikan bahwa dengan upacara bendera 17 kemerdekaan ini menumbuhkan sikap disiplin dan juga sebagai refleksi diri untuk kita memikirkan tentang Indonesia. Saya sangat tidak setuju dengan argumen ini. Dalam kenyataannya, sikap disiplin ini tidak terwujud dalam upacara bendera 17 Agustus yang sering kali kita lakukan selama 1 tahun sekali ini.
banyak dari peserta upacara yang lupa membawa perlengkapan upacara, bahkan telat. Hal ini saya kemukakan karena banyak sekali contoh yang terjadi di kehidupan nyata. Selain itu, ada argumen tentang refleksi diri untuk berpikir tentang perjuangan Indonesia. Menurut saya hal ini sangatlah tidak tepat karena kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikut mengheningkan cipta tanpa memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi tersebut. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang menyampaikan bahwa upacara bendera, terutama bendera 17 Agustus, menjadi suatu cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa bangsa yang mewajibkan seluruh elemen masyarakat melakukan upacara tersebut, mulai dari kaum pendidikan hingga kaum karyawan swasta. Kenyataannya, saat upacara 17 Agustus, banyak peserta yang merasa bosan. Walaupun upacara ini hanya dilakukan selama 1 kali dalam setahun, banyak masyarakat yang bosan. Begitu juga dengan peserta upacara yang melakukan kegiatan ini. Mereka bosan karena cenderung bosan dengan kegiatan-kegiatan atau rangkaian upacara yang dilakukan pada upacara bendera 17 Agustus. Terlebih juga saat kegiatan pembacaan amanat upacara yang disampaikan oleh pembina upacara. Pembina upacara tidak hanya menyampaikan amanatnya selama 5 menit atau 10 menit. Amanat upacara biasanya menghabiskan waktu hingga setengah jam hingga 1 jam lebih. Tidak seperti hari upacara-upacara biasanya. Memang waktu ini sangatlah lama dan menguras tenaga dan juga energi. Tak heran jika peserta upacara seringkali bosan mengikuti upacara ini. Terlebih saat upacara harus dituntut untuk bersikap disiplin. Mereka sangat tidak suka dengan sikap ini karena cenderung formal dan tidak bisa bebas sedikit pun. Banyak dari peserta upacara yang memilih mundur. Mereka berpura-pura sakit ataupun ke kamar mandi. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme itu belum ada dalam jiwa peserta upacara, baik kaum pendidikan ataupun dari karyawan swasta ataupun dari pihak-pihak lain. Selain itu, karena waktu yang lama ataupun durasi lama yang digunakan dalam upacara kali ini, upacara bendera biasa sampai dengan waktu matahari sangat panas. Hal ini tentu menjadi menguras energi bagi para peserta upacara, terlebih yang memiliki darah rendah ataupun apa akan mengalami sakit pusing. Kemudian argumen yang kedua adalah upacara kemerdekaan yang selalu dilaksanakan setiap setahun sekali ini memang menjadi peraturan wajib dalam negara kita. Namun, tidak semua lapisan karyawan swasta melaksanakan peraturan ini. Kalau di pendidikan itu memang semua melaksanakan karena hal ini wajib. Namun apabila di lingkungan karyawan swasta hanyalah perusahaan-perusahaan tertentu yang mewajibkan untuk melaksanakan upacara 17 Agustus dalam sekali setahun ini. Saya sangat tidak setuju dengan upacara bendera 17 Agustus menambah patriotisme dan nasionalisme dalam jiwa. Karena sering kita lihat bahwa upacara bendera ini hanya dilakukan karena semata-mata mengikuti peraturan yang ada di sekolah maupun perusahaan. Mereka dengan sukarela melakukan hal ini. Namun, kenyataannya mereka itu tidak paham dan juga tidak mengerti apa nasionalisme dan patriotisme. Bahkan 17 Agustus itu memiliki arti perjuangan apa. Hal ini tentu memanglah sia-sia semata. Dalam kehidupan nyata, banyak sekali teman-teman kita ataupun masyarakat sekitar yang sering mengeluh
karena harus melaksanakan upacara ini dengan sikap disiplin dan juga dengan peraturan yang sangat ketat sekali. Jadi saya melihat bahwa upacara bendera ini hanyalah suatu formalitas semata yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkekang oleh peraturan yang ada di sekolah dan karyawan. Jadi, solusi yang lain apabila kita akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam jiwa itu tidak hanya dari upacara bendera, terdapat langkah-langkah ataupun cara lain seperti hanya orang-orang seperti orang-orang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai anak-anak kuliah sampai dengan orang dewasa tidak suka dikekang oleh suatu aturan. Mereka lebih suka bebas. Nah, dengan begitu kita dapat melakukan jalan-jalan atau refreshing ke museum-museum, monumen ataupun tempat bersejarah yang memiliki kisah-kisah sejarah mengenai Republik Indonesia, negara tercinta kita ini. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah memahami apa nasionalisme dan patriotisme dalam Nusantara ini. Baik, untuk pembicara tim oposisi menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 20 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua dari tim afirmatif. Pembicara ketiga dari tim afirmatif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Mengenai upacara merupakan cara menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme, maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera mulai dari pendidikan sampai di kalangan masyarakat maupun pejabat. Nah, nilai-nilai proses upacara bendera perlu diperkenalkan kepada para elemen masyarakat maupun peserta didik agar menumbuhkan jiwa patriotisme atau cinta tanah air dan nasionalisme atau cinta bangsa. Karena dalam upacara bendera, seseorang diingatkan tentang Pancasila, teks proklamasi, dan pembukaan Undang-Undang 1945. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap, disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemudian di dalam undang-undang atau dalam pasal 3 Permendiknas nomor 22 tahun 2018 ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kedua, membiasakan sikap tertib. Ketiga, membiasakan kekompakan dan kerjasama, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam upacara bendera yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, yaitu upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Upacara tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dari pendidikan, bahkan dari karyawan swasta. Salah satu contoh upacara bendera 17 Agustus yang melibatkan peserta didik yaitu sebagai anggota kore dalam menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan dari sinilah dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme akan isi atau makna lagu-lagu kemerdekaan yang meningkatkan kepada perjuangan para pahlawan. Selain itu juga peserta didik juga sebagai peserta upacara untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang, serta dari sinilah tumbuh rasa cinta tanah air dan nasionalisme, serta dapat menumbuhkan karakter pada diri anak mengenai perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Kemudian dikutip dalam Tribun News, menurut
Putut Prabanoto, yang yaitu sebagai konsultan komunikasi publik. Setiap tahun ada satu momentum di mana Gartab 1 atau Jakarta bertanggung jawab atas terselenggaranya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan membentuk pasukan pengibaran bendera atau paskibraka yang merupakan seleksi putra-putri pilihan dari seluruh Indonesia. Dalam waktu dan mereka seorang paskibraka akan digembleng dan dilatih dengan disiplin yang tinggi secara jasmani maupun rohani. Kemudian, dari sinilah sikap mengemban tugas berat sebagai seorang pengibar bendera pusaka, sebagai seorang pendidik. Hal tersebut artinya bahwa pendidikan paskibraka secara tidak langsung membangun cinta tanah air kepada negara, bangsa, dan tanah air Indonesia. Karena inilah yang menumbuhkan rasa patriotisme bangsa dan nasionalisme yang seharusnya ditanamkan kepada anak-anak di Indonesia. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa keterlibatan seorang pendidik dalam upacara bendera pada 17 Agustus itu sangat berpengaruh. Seperti dalam hanya sebagai petugas KUR dalam pembawaan lagu-lagu kebangsaan Indonesia serta dalam pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Kemudian, keterlibatan di kalangan para pejabat dapat menumbuhkan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari berbagai sejarah-sejarah bangsa yang membuat mereka sadar betapa sulit untuk mendapatkan kemerdekaan, dan bagi para pejabat tersebut mampu merenungkan hal tersebut untuk meningkatkan, menjaga, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menjadikan pejabat yang berkarakter, berjiwa pemimpin, memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme, serta memiliki tanggung jawab atas apa yang telah menjadi jabatannya tersebut. Yang selanjutnya, contoh dari keterlibatan masyarakat secara nyata dalam upacara bendera 17 Agustus seperti dikutip dari business.com bahwa seluruh masyarakat diharapkan untuk menghormati peringatan 17 Agustus dengan menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna pada pukul 10:17. Menurut Menteri Sekretaris Negara yaitu Pratikno, hal tersebut dapat diartikan bahwa upacara bendera melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hari kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan. Keterlibatan masyarakat tersebut dalam 17 Agustus dengan merayakan suatu perlombaan-perlombaan atau karnaval yang menunjukkan sikap patriotisme. Selain itu juga ada contoh lain dari keterlibatan masyarakat dalam 17 Agustus. Salah satunya yaitu dalam upacara 17 Agustus pada awal pelaksanaan upacara di istana, di depan gedung istana, seluruh masyarakat Indonesia ataupun dari beberapa masyarakat atau daerah di Indonesia menampilkan berbagai macam kesenian seperti kesenian tarian maupun kesenian dari budayanya masing-masing sebagai wujud cinta tanah air dan cinta bangsa Indonesia. Serta dengan tarian dan kesenian tersebut dari berbagai daerah di Indonesia dapat dikenali Indonesia bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam kesenian dan budaya. Kemudian karena dari situlah kita mengetahui bahwa upacara menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme tinggi sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menumbuhkannya dengan melestarikan lagu-lagu daerah, terus mencintai produk dalam negeri, menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia sebagai bahasa kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan upacara bendera ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme bangsa dan nasionalisme untuk bangsa Indonesia serta dapat mencerminkan bangsa Indonesia yang berkarakter dengan memaknai arti sejarah dalam kemerdekaan tersebut. Saya setuju mengenai mosi upacara merupakan cara menumbuhkan rasa patriotisme bangsa dan cinta tanah air atau nasionalisme. Maka, dari seluruh elemen masyarakat tersebut wajib melakukan upacara bendera, mulai dari pendidikan sampai di karyawan swasta. Karena upacara tersebut sangat penting dan sangat untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah gugur sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk tim afirmasi dari pembicara 3 menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 22 detik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menanggapi dari tim pembicara ketiga afirmasi mengenai keterlibatan pendidik sangat dibutuhkan. Memang keterlibatan pendidik sangat dibutuhkan, tapi contoh nyata di kehidupan kita, bahkan para pendidik, seorang guru yang menjadi contoh para siswanya pun saat mengikuti upacara bendera itu tidak bisa khidmat. Mereka tetap mengobrol, mereka bergerak-gerak, dan mereka tidak bisa mengikuti upacara dengan baik juga. Ini memang penting seharusnya keterlibatan pendidik dalam kegiatan upacara. Tapi contoh nyatanya mereka tidak memberikan keterlibatan yang baik di sini, sehingga murid-murid pun meniru kegiatan mereka. Lalu mengenai seperti yang pembicara pertama saya tadi katakan, siswa bosan. Ya benar, di sini siswa bosan. Karena apa? Seperti yang dibicara pertama juga katakan, mengenai mereka mengeluh akan lamanya rangkaian upacara yang berlangsung. Di rangkaian upacara ini, di awal saja sudah PBB, berputar lapangan, laporan kanan kiri, nanti belum sampai pada amanat. Amanat itu juga panjang sekali, dan ini yang menimbulkan rasa bosan. Apalagi para siswa sudah dibakar di bawah terik matahari, tidak boleh bergerak, tidak boleh berbicara, dan itu mustahil untuk mengondisikan segitu banyak siswa. Dan untuk pegawai swasta pasti tidak akan jauh berbeda dengan para siswa dan guru itu. Pasti mereka juga akan bergerak-gerak dengan ngobrol kanan kiri. Lalu mengenai menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, saya bahkan tidak yakin para kaum pendidik, baik siswa maupun tenaga pendidikan, karyawan swasta dapat menyerap nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di dalam upacara ini sendiri. Saya lebih yakin mereka mengikuti kegiatan ini, yaitu karena kegiatan ini menjadi aturan. Misalnya di perusahaannya wajib mengikuti upacara, ya sudah mereka mengikuti upacara. Di sekolah, mereka wajib mengikuti upacara, ya sudah mereka mengikuti upacara. Berangkat pagi, baris rapi, ikut, sudah selesai. Mereka hanya melakukan itu secara formalitas. Apalagi upacara bendera, upacara bendera kemerdekaan. Para siswa itu lebih biasanya terpacu berangkat karena adanya absensi. Mereka berangkat gara-gara ada absen, padahal itu hari libur. Mereka sebenarnya lebih memilih bangun siang dong, daripada harus mengikuti upacara panas, tidak boleh bergerak sana-sini dengan berbagai aturan yang ada. Jadi mereka itu ikut itu hanya untuk memenuhi absennya saja sebenarnya. Lalu sekolah pun dari SD sampai SMA kadang tidak memberikan pelajaran mengapa upacara bendera ini berlangsung. Ada makna apa di balik? Mereka jadi dari SD sudah disetting. Mereka ikut mengikuti upacara bendera. Besok tanggal 17 Agustus, besok upacara. Sudah, mereka tidak tahu rasa nasionalisme ataupun patriotisme di dalam kegiatan upacara tersebut. Lalu seperti yang dibicarakan oleh pembicara kedua saya dan pertama saya tadi mengenai upacara ini tidak efektif jika dilakukan. Karena apa? Ada akibat-akibat yang timbul di sini. Contohnya seperti jam kerja itu terpotong. Untuk para pegawai swasta, setelah mengikuti upacara bendera, pasti mereka akan lebih memilih rokok-rokok dulu, jajan dulu, nyantai-nyantai, kongkong-kongkong. Dan ini jelas tidak efektif waktu kerjanya. Jadi waktu kerja dipotong. Terus bagi para siswa tadi, banyak siswa yang misalnya punya sakit darah rendah, terus mah, itu pasti akan berhalangan saat upacara ini. Entah nanti pingsan, entah sakit, atau apapun. Kadang siswa yang sehat pun karena malas mengikuti upacara yang panas ini dengan rangkaian yang membosankan, dia lebih memilih untuk membuat kebohongan. Contohnya, mereka lebih memilih ingin pura-pura pingsan, pura-pura sakit kepala, pura-pura sakit perut, agar mereka dapat ke UKS saja sih. Adem, enak, nanti absen tetap ikut. Itu biasanya pilihan siswa. Terus
mengenai pegawai swasta yang tadi kan maksudnya wajib bagi seluruh elemen masyarakat, pegawai swasta ataupun siswa. Untuk pegawai swasta contohnya dalam bidang penerbangan, untuk para pilot ataupun pramugari. Bukankah jika ini mengikuti upacara ini pasti penerbangan ini pasti akan membeku. Padahal di penerbangan ini di setiap jamnya pasti ada penerbangan entah domestik maupun internasional. Dan pasti ini akan membeku berhenti. Pastinya akan menimbulkan masalah-masalah baru juga. Lalu untuk para supir, jika mereka mengikuti upacara, otomatis transportasi di sini juga membeku. Para siswa yang ingin berangkat sekolah pun kesusahan karena tidak ada transportasi di sini. Ini menimbulkan masalah baru juga. Lalu, dengan berbagai alasan itu, bukankah kita sudah dapat melihat bagaimana tidak efektifnya upacara bendera ini jika dilangsungkan? Kami juga dari tim oposisi memiliki solusi. Dari tim saya tadi, dari pembicara kedua memiliki solusi mengenai untuk anak-anak sekolah dasar dapat bertamasya. Dari saya sendiri, kita dapat memperdalam pelajaran sejarah di sini. Di mana pelajaran sejarah saat ini tuh hanya berisi tentang BPUPKI, PPKI, tentang pembantaian, tentang bagaimana kemerdekaan diraih, tentang peristiwa-peristiwa itu. Kenapa kita tidak memberikan dalam sejarah itu mengenai bagaimana sih besarnya nama pahlawan Indonesia, bagaimana sih besarnya nama Indonesia di kancah dunia, dan bagaimana sih besarnya nama Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di mata dunia. Dengan hal-hal ini, bukankah nanti akan memacu para siswa, setelah para siswa mengetahui ada potensi-potensi lebih yang dimiliki Indonesia yang membuat mereka bangga, bukankah ini akan lebih menimbulkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para siswa dan patriotismenya, daripada kita mengikuti upacara yang jelas hanya formalitas belaka. Mereka hanya mengikuti karena itu aturan wajib. Ini hanya seperti kita melakukan kegiatan yang tidak ada maknanya, kita nggak tahu maknanya. Daripada seperti itu, mendingan kita mencari fungsi lain yang bisa menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme tersebut. Dan salah satunya dengan memperdalam pelajaran sejarah dengan memberikan informasi mengenai inovasi-inovasi yang dimiliki Indonesia. Dengan berbagai alasan yang telah disebutkan oleh pembicara pertama, kedua, dan saya tadi, saya dengan bangga mengatakan tim oposisi dapat memenangkan debat kali ini. Terima kasih. Baik, untuk waktu yang digunakan oleh tim 3 oposisi, yaitu 7 menit 19 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya, memasuki untuk masing-masing tim menyampaikan kesimpulan. Bisa dimulai dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada moderator kepada saya selaku pembicara simpulan dari tim oposisi. Jadi, dari perdebatan kali ini dapat disimpulkan bahwa tim kami menanggapi bahwa upacara bendera itu suatu hal yang tidak efektif karena membutuhkan waktu yang sangat lama, terlebih karena adanya hukuman-hukuman yang terjadi pada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib upacara bendera. Tentu saja hal ini akan menumbuhkan suatu dampak psikologis baru terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan kesalahan dalam tata tertib upacara bendera ini. Terlebih malah banyak peserta yang melakukan kebohongan. Tentu hal ini tidak mencerminkan patriotisme dan nasionalisme di dalam jiwa bangsa Indonesia. Karena dengan adanya upacara ini, upacara bendera hanyalah suatu formalitas saja dan hanya akan sia-sia saja. Bahwa pada intinya, upacara bendera itu suatu hal yang tidak efektif sekali. Tidak efektif untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa, karena adanya suatu paksaan yang mengharuskan mereka melakukan upacara bendera di bawah tekanan peraturan yang ada di dalam sekolahan ataupun perusahaan yang mereka geluti.
Tentu upacara bendera ini akan menjadi suatu hal yang sia-sia saja. Saya juga akan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh tim afirmatif pembicara 1, bahwa upacara bendera itu akan menjadi suatu cara untuk menghormati jasa-jasa pahlawan. Hal ini tentu sangat salah sekali dan kurang tepat. Karena dengan menghormati jasa pahlawan itu tidak hanya mengikuti atau melakukan upacara bendera, dapat dilakukan dengan hal-hal lain. Seperti kita sebagai pelajar harus bekerja. Selain itu juga sebagai sang karyawan swasta ataupun pegawai lain harus melakukan dengan cara bekerja keras dan giat sesuai dengan tanggung jawab mereka. Karena bukan malah melakukan upacara bendera yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga menguras energi. Banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak dilakukan sesuai dengan tata tertib. Hal ini tentu menyebabkan tidak ada rasa nasionalisme di dalam jiwa masyarakat. Bagaimana bisa kita menghormati jasa-jasa pahlawan kalau peraturan yang ada di depan kita, yang ada di lingkungan kita, tidak ditepati sama sekali. Dengan begitu, kami selaku tim oposisi dengan yakin dapat bisa memenangkan debat pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari yang disampaikan oleh tim oposisi yaitu sebanyak 3 menit 30 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim oposisi yang telah memberikan kesimpulan. Selanjutnya, dari tim afirmatif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari debat tadi, yaitu kegiatan upacara kemerdekaan sangat penting dan wajib dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik itu kaum pendidikan maupun karyawan swasta. Karena dengan kegiatan upacara bendera ini diharapkan mampu menanamkan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Karena memang di setiap rangkaian kegiatan upacara kemerdekaan itu sendiri memiliki makna dan tujuan masing-masing. Yang perlu digarisbawahi yaitu setiap rangkaian kegiatan upacara kemerdekaan itu sendiri memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Seperti pengibaran bendera merah putih yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap atau rasa penghormatan kita terhadap bendera merah putih yang menjadi simbol negara. Selain itu, dalam pengibaran bendera merah putih juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini mempunyai tujuan yaitu untuk meneladani jiwa patriotisme para pejuang. Yang ketiga yaitu pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bertujuan agar kita mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu amanat pembina yang bertujuan untuk menanamkan sikap saling menghormati dalam diri seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kami sangat-sangat setuju dan yakin bahwa kami dapat memenangkan debat ini. Terima kasih. Baik, untuk waktu yang digunakan tim afirmasi dalam menyampaikan kesimpulan yaitu sebanyak 1 menit 40 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara dari tim afirmatif yang sudah menyampaikan kesimpulan. Dan terima kasih juga untuk kedua tim yang menyelesaikan debat pada hari ini. Sekarang menunggu pengumuman dan hasil debat dari Dewan Juri. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada kedua tim yang telah memperdebatkan mosi tentang upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai kaum swasta. Di sini, saya selaku juri akan membacakan penilaian dari setiap pembicara dalam menyampaikan argumennya. Yang pertama dari pembicara tim afirmatif. Pembicara pertama ada Triwidianti. Sudah ada batasan masalah, terdapat definisi-definisi dari mosi, argumennya sudah relevan terhadap mosi, tetapi kurang disertai dengan contoh dan data-data yang konkret. Kemudian, waktu yang digunakan sudah memenuhi, yaitu 7 menit 20 detik. Poinnya yaitu 78. Kemudian yang pembicara kedua dari tim afirmatif adalah Nasta Sabila. Argumen yang disampaikan sudah relevan, tetapi argumennya masih ada beberapa kekurangan yang perlu ditambah dengan data dan contoh-contoh yang konkret, dan masih ada argumen yang bisa disanggah. Kemudian masih ada sisa waktu. Poin yang diberikan yaitu 75. Kemudian pembicara ketiga tim afirmatif, Endang Khairul Aini, penyampaian argumen sudah relevan. Penguat argumen disampaikan dengan menambah data dan contoh yang bisa mendukung argumen tersebut. Kemudian, argumennya tidak bisa disanggah oleh lawan. Poin yang diberikan yaitu 78. Kemudian, dari tim oposisi, pembicara pertama ada Asfinatul Hasanah, sudah ada identifikasi masalah, sudah ada penyampaian definisi mosi, argumen yang disampaikan relevan tetapi kurang disertai dengan data-data dan contoh yang konkret, dan argumen masih bisa dipatahkan. Poin yang diberikan yaitu 77. Kemudian, pembicara kedua dari tim oposisi yaitu Siti Nur Hanifah, sudah ada penyampaian tanggahan dan disertai dengan argumen yang kuat. Penyampaian argumen sudah relevan, tapi mosi kurang didukung dengan fakta-fakta secara konkret. Kemudian sudah ada solusi yang diberikan. Total poinnya yaitu 76. Kemudian ada Sakita Febi, sudah menyampaikan sanggahan yang diberikan dan berhasil mematahkan argumen lawan. Yang kedua, sudah menyampaikan argumen yang relevan dengan mosi, tapi kurang didukung dengan contoh-contoh dan data-data secara konkret atau nyata. Kemudian, sudah ada solusi yang diberikan terhadap mosi tersebut. Total poin yaitu 77. Kemudian total keseluruhan poin dari tim afirmasi yaitu 231, dari tim oposisi 230. Sekian penyampaian penilaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat kepada tim afirmatif yang telah memenangkan debat pada siang hari ini. Apabila terdapat salah dan perbuatan dalam debat pada kali ini, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.